Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Selasa, 16 Desember 1969. Di atap tertinggi Pulau Jawa, Mahameru, langit tampak begitu dekat namun sekaligus begitu dingin. Rombongan mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia, Mapala UI, baru saja menaklukkan tanjakan pasir yang menyiksa untuk mencapai puncak setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut itu. Di antara mereka, terdapat sosok kurus berkacamata yang namanya kerap membuat telinga penguasa di Jakarta panas, Su Hok Gi. Namun, di ketinggian ini, ia hanyalah seorang pendaki yang rendah hati, seorang manusia kecil di hadapan keagungan alam semesta. Suasana di puncak Mahameru hari itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk politik ibu kota yang penuh intrik. Gi duduk beristirahat, membiarkan kakinya menjuntai di tepian kawah Jonggring Saloko yang legendaris. Ia tidak sendiri, di sisinya duduk Idhan Lubis, rekan pendaki yang setia. Keduanya menikmati pemandangan yang magis, di mana awan-awan berarak di bawah kaki mereka, menciptakan ilusi negeri di atas kayangan. Gi tampak tenang, seolah beban berat idealismenya sejenak terangkat oleh angin gunung yang menusuk tulang. Namun, keindahan Mahameru menyimpan bahaya yang tak kasat mata. Kawah Jonggring Saloko yang aktif secara berkala menyemburkan asap vulkanik dan gas beracun. Siang itu, angin tidak berpihak pada mereka. Tanpa peringatan visual yang mencolok, gumpalan gas beracun yang sering disebut pendaki sebagai wedus gembel atau sekadar gas belerang pekat, terbawa angin mengarah tepat ke tempat Gi dan Idhan duduk. Oksigen menipis drastis, digantikan oleh racun yang mematikan sistem pernapasan secara perlahan. Kematian datang menyapa mereka bukan dengan ledakan dahsyat, melainkan dengan kelembutan yang menipu. Gi dan Idhan tidak meronta-ronta kesakitan, mereka justru merasa sangat mengantuk. Tubuh mereka lemas, kesadaran perlahan memudar seiring paru-paru yang gagal mendapatkan udara bersih. Dalam posisi duduk termenung itu, Gi seakan sedang memasuki meditasi panjang, sebuah transisi hening dari dunia fana menuju keabadian. Ia tidak sedang berorasi di jalanan, ia sedang berdialog dengan maut dalam kesunyian mutlak. Kontras nasib Gi begitu tajam dan ironis. Di Jakarta, ia adalah singa yang mengaum, intelektual yang penanya setajam pedang, menguliti kemunafikan Orde Lama dan mengkritisi bibit otoriter Orde Baru. Namun di Semeru, ia hanyalah tubuh ringkih yang tak berdaya melawan hukum alam. Alam tidak peduli seberapa cerdas otaknya atau seberapa berani hatinya. Di hadapan gas beracun, semua manusia setara. Gi yang lantang bersuara akhirnya dipaksa bungkam oleh gunung yang paling dicintainya. Momen itu menjadi semakin tragis karena waktu seolah mempermainkan takdirnya. Esok hari, 17 Desember, adalah hari ulang tahunnya yang ke-27. Gi pernah mengutip sebuah pepatah Yunani kuno dalam catatannya. Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua, dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Kata-kata itu kini terdengar seperti ramalan yang terpenuhi dengan presisi yang mengerikan. Tuhan seolah memberinya kado ulang tahun berupa pengabulan doa tersirat itu. Gi tidak perlu menua dan melihat idealismenya luntur. Rekan seperjalanannya, Herman Lantang, menjadi saksi mata yang paling terpukul. Ketika ia menghampiri Gi dan Idhan untuk mengajak turun, ia mengira kedua sahabatnya itu sedang tertidur kelelahan. Namun guncangan tubuh dan teriakan panggilannya tak berbalas. Kenyataan pahit menghantam Herman saat menyadari tubuh Gi sudah kaku dan dingin.
Di puncak tertinggi Jawa, ia kehilangan sahabat terbaiknya, sebuah kehilangan yang kelak akan diratapi oleh seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia. Proses evakuasi jenazah menjadi babak kepiluan berikutnya, membawa turun 2 jenazah dari puncak Mahameru melalui jalur pasir yang curam dan licin adalah perjuangan fisik dan mental yang luar biasa bagi rekan-rekannya yang tersisa. Pesawat TNI AU akhirnya dikerahkan untuk membantu, menandakan betapa pentingnya sosok Gi, bahkan bagi negara yang sering dikritikinya. Tubuhnya memang turun dari gunung, tetapi sebagian jiwanya seolah tertinggal abadi di sela-sela batuan cadas Semeru. Pasca kematiannya, barulah dunia benar-benar memahami siapa Suhok Gi. Catatan hariannya yang kemudian diterbitkan menjadi buku Catatan Seorang Demonstran meledak menjadi kitab wajib bagi siapa saja yang ingin memahami arti idealisme. Gi mengajarkan bahwa mencintai Indonesia bisa dilakukan dengan cara yang sepi, mencintai alamnya, membela rakyat kecilnya tanpa pamrih, dan berani menjadi oposisi yang jujur. Ia menjadi simbol bahwa seorang Tionghoa Indonesia bisa menjadi patriot paling murni yang pernah dimiliki negeri ini. Pada akhirnya, Selasa Kelabu di tahun 1969 itu bukanlah akhir, melainkan awal dari legenda Suhok Gi. Ia abadi dalam usia 26 tahun, selamanya muda, selamanya kritis, dan selamanya bersih dari noda kekuasaan. Ia tidak pernah menjadi tua yang menyebalkan atau pejabat yang korup. Gi membeku dalam sejarah sebagai pemuda yang duduk diam di atap Jawa, menatap cakrawala, mengingatkan kita bahwa hidup adalah soal keberanian untuk menentukan pilihan, bahkan jika pilihan itu adalah kematian di usia muda. Gi mati muda. Ia pergi persis seperti skenario yang mungkin diam-diam ia harapkan, terhindar dari pembusukan usia. Kematiannya di puncak Semeru seolah mengamini kutipan Yunani kuno yang sering ia goreskan dengan tinta hitam di buku catatannya. Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan, yang kedua, dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Bagi Gi, umur tua bukanlah pencapaian, melainkan sebuah kutukan, di mana idealisme perlahan mati dicekik kompromi. Ia memilih takdir kedua, sebuah jalan keluar yang tragis, namun menyelamatkan jiwanya dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung di langit-langit sejarah kita. Siapakah Gi sebenarnya? Apakah dia sekadar mahasiswa Tionghoa yang gemar naik gunung, ataukah ia seorang nabi kecil yang kesasar di belantara politik Indonesia yang buas? Di balik kacamata tebal dan tubuh kerempengnya, tersimpan sebuah alam pikir yang melampaui zamannya. Ia adalah anomali, seorang intelektual yang menolak Menara Gading, seorang aktivis yang menolak jabatan, dan seorang manusia yang mencintai negerinya dengan cara yang menyakitkan. Dunia mungkin bertanya-tanya, mengapa intelektual jenius ini lebih nyaman memeluk dinginnya kabut gunung daripada hangatnya kursi kekuasaan? Padahal, karpet merah menuju kekuasaan sudah terbentang di depannya. Teman-teman seperjuangannya di Angkatan 66 sudah mulai duduk manis di parlemen, menikmati fasilitas negara yang dulunya mereka kritik. Tapi Gi menolak itu semua. Baginya, hangatnya kursi kekuasaan adalah bius yang mematikan nurani, sementara dinginnya kabut gunung adalah tamparan yang menyadarkan bahwa manusia itu kecil dan tak berarti. Gunung memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh Jakarta, kejujuran. Di tengah hutan rimba dan tebing curam, tidak ada intrik, tidak ada penjilat, dan tidak ada topeng kemunafikan. Gi memilih memeluk dinginnya angin Mahameru karena di sanalah ia menemukan kehangatan yang sejati, kehangatan sebuah kebenaran yang telanjang. Ia lari ke alam bukan untuk sembunyi, tapi untuk menjaga kewarasannya dari gilanya politik yang mulai membusuk pasca tumbangnya Orde Lama.
Dalam 40 menit ke depan, video ini tidak akan sekadar menceritakan biografi Kaku dengan deretan angka tahun. Kita akan menyelam lebih dalam, masuk ke relung-relung kegelisahan yang ia rasakan. Kita akan mencoba membedah isi kepalanya, memahami mengapa ia begitu muak dengan basa-basi, dan mengapa ia merasa berbahagia dalam kesedihan saat melihat bangsanya sendiri. Ini adalah perjalanan emosional menelusuri lorong waktu, kembali ke masa di mana idealisme masih murni dan belum terbeli. Kita akan menelusuri jejak sang demonstran yang marah. Kemarahannya bukanlah amarah preman jalanan, melainkan amarah intelektual yang terluka. Kita akan melihat bagaimana tinta penanya menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada peluru, menguliti kebobrokan rejim Soekarno hingga bibit-bibit otoriter rejim Soeharto. Gi marah karena ia peduli, dan ia berteriak ketika yang lain mulai memilih diam demi kenyamanan. Kita juga akan menyapa sang pencinta alam yang kesepian. Di balik garangnya tulisan-tulisannya, Gi adalah jiwa yang sepi. Ia sering merasa asing di tengah keramaian, merasa sendirian di tengah teman-temannya yang mulai berubah arah. Gunung dan lembah menjadi sahabat setianya yang tak pernah berkhianat. Kita akan melihat bagaimana Mandala Wangi dan Pangrango menjadi saksi bisu puisi-puisi rindu yang ia ciptakan untuk tanah air dan mungkin untuk cinta yang tak sampai. Dan yang paling penting, kita akan berhadapan dengan musuh abadi bagi kemunafikan. Gi menetapkan standar moral yang begitu tinggi hingga sulit dicapai oleh manusia biasa. Ia membenci mereka yang bermuka dua, di depan rakyat berteriak. Pembentukan sang intelektual Sohok Gi lahir saat dunia sedang terbakar, di tengah kecamuk Perang Dunia II pada tahun 1942. Masa kecilnya tidak dihabiskan di lapangan bola, melainkan di antara tumpukan debu perpustakaan. Ia tumbuh menjadi pemuda yang rakus akan kata-kata, lapar akan gagasan. Saat teman sebayanya sibuk dengan romansa remaja, Gi sudah berdialog dengan Albert Camus, Orwell, hingga Jefferson lewat buku-buku tebal yang ia lahap. Kecerdasan di atas rata-rata inilah yang akhirnya membuka pintu gerbang menuju lingkaran paling elit di Jakarta kala itu, lingkaran intelektual Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Di balik dinding gading, secara intelektual, Gi menemukan rumahnya. Di sana, diskusi berjalan dinamis dan tajam. Mereka membedah masalah bangsa dengan pisau analisis barat yang canggih. Gi, sang mahasiswa UI yang brilian, duduk sejajar dengan mereka. Otaknya mampu menari mengikuti irama pemikiran mereka yang rumit. Namun, di tengah denting gelas dan asap rokok di ruang berpendingin udara itu, mata Gi menangkap sesuatu yang janggal. Ada jurang yang menganga lebar. Di dalam ruangan itu, mereka bicara fasih tentang penderitaan proletar, tentang teori Marxisme, dan kemiskinan struktural. Tapi, diskusi itu dilakukan sembari menyesap anggur impor dan menyantap hidangan mewah. Muak pada sosialis salon. Hati kecil Gi mulai memberontak. Ia melihat sebuah kemunafikan yang sempurna. Bagi Gi, kemiskinan yang mereka diskusikan hanyalah objek akademis, sebuah mainan intelektual, untuk memuaskan ego mereka agar terlihat peduli. Gi dengan sinis menyebut mereka sebagai sosialis salon. Ia mencatat dalam kegelisahannya. Mereka omong besar tentang rakyat, tapi mereka tidak pernah turun ke tanah becek tempat rakyat hidup. Baginya, bagaimana mungkin seseorang bisa merasakan denyut nadi penderitaan rakyat jika sepatu mereka tak pernah kotor oleh lumpur? Bagaimana bisa bicara soal lapar jika perut mereka selalu kenyang? Jalan sunyi serigala, The Lone Wolf. Ketidakcocokan inilah yang akhirnya mengukir takdir Gi. Ia teralienasi. Ia menolak kaum borjuis PSI yang ia anggap pesolek dan hipokrit, yang mencintai rakyat hanya dalam teori tapi jijik pada keringat mereka. Di sisi lain, ia juga terlalu kritis dan mencintai kebebasan individu untuk bisa tunduk pada dogma buta kaum komunis, PKI yang sedang berkuasa saat itu. Gi memilih jalan yang paling sulit, berdiri sendiri. Ia menjadi lone wolf, seekor serigala penyendiri yang melolong di tengah padang gurun kemunafikan Jakarta.
Ia sadar kebenaran tidak memihak pada golongan dan harga dari sebuah idealisme adalah kesepian yang panjang. Turun dari Menara Gading, kemuakan Guy pada teori-teori kosong di ruang ber-AC akhirnya mencapai titik didih. Baginya, tak ada gunanya berdebat tentang estetika moral ketika rakyat antri beras berjam-jam lamanya. Tahun 1966 tiba dengan wajah yang menyeramkan. Ekonomi Indonesia bukan sekedar sakit, tapi sekarat. Inflasi menggila hingga 600%. Harga-harga melambung tak terjangkau, sementara elit politik sibuk berebut kuasa. Melihat realita ini, Guy menutup buku-bukunya. Ia sadar, kata-kata di perpustakaan tidak bisa dimakan. Ia memilih turun ke jalanan yang panas dan berdebu. Arsitek pergerakan, The Strategist. Guy kemudian menjadi salah satu motor penggerak lahirnya Angkatan 66. Namun, jangan bayangkan Guy sebagai orator yang berdiri di atas mimbar, berteriak lantang dengan tangan terkepal ke udara. Itu bukan gayanya. Guy tidak suka sorotan lampu. Posisi Guy ada di balik layar, di sudut ruangan yang penuh asap rokok, merancang strategi. Ia adalah otak yang dingin di tengah kepala-kepala yang panas. Ketika mahasiswa lain terbakar emosi, Guy menyusun argumen. Ia memastikan bahwa kemarahan mahasiswa memiliki arah, memiliki tuntutan yang jelas, dan memiliki landasan moral yang kuat. Senjata utama Guy bukanlah batu atau kayu, melainkan mesin ketik tua miliknya. Tulisan-tulisannya di koran harian mahasiswa menyebar seperti api liar. Artikelnya dibaca, disalin, dan didiskusikan dari kantin kampus hingga pos ronda. Kalimat-kalimatnya membakar semangat ribuan mahasiswa untuk bersatu menuntut Tritura, 3 tuntutan rakyat. Guy mampu merangkum penderitaan jutaan rakyat miskin ke dalam paragraf-paragraf yang tajam, logis, dan menohok. Ia memberi bahasa pada rasa lapar rakyat, mengubah keluhan menjadi sebuah perlawanan terstruktur. Melawan sang raksasa. Keberanian Guy melampaui zamannya. Di saat orang lain berbisik ketakutan, Guy berani mengkritik Presiden Soekarno, sang pemimpin besar revolusi, secara terbuka. Ia menelanjangi kemewahan istana yang kontras dengan busung lapar di jalanan. Ia menyerang bukan karena benci pada sosok Soekarno, tapi karena cinta pada kebenaran yang mulai tertutup kabut feodalisme. Teman-temannya memperingatkan bahaya yang mengintai, penjara atau penculikan. Namun Guy menjawab dengan sebuah kredo yang kini abadi. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Jalanan Jakarta, mulai dari Salemba hingga Medan Merdeka, menjadi saksi bisu sejarah ini. Lihatlah pemuda itu. Tubuhnya kecil, kurus, dengan kacamata tebal yang melorot di hidungnya. Secara fisik ia tampak rapuh, tak ada potongan jagoan. Namun, sejarah mencatat, pemuda inilah yang turut menggoyangkan pilar-pilar kokoh istana negara. Bukan dengan pasukan bersenjata, melainkan dengan ketajaman pena, kejernihan pikiran, dan keberanian moral yang tak tergoyahkan. Guy membuktikan bahwa satu orang yang jujur lebih berbahaya bagi tirani daripada 1000 pasukan. Ketika idealisme tukar baju, waktu berputar cepat, rezim berganti wajah. Sang paduka yang mulia Soekarno akhirnya jatuh, digantikan oleh orde baru yang menjanjikan harapan. Disinilah ujian integritas yang sesungguhnya dimulai. Musuh bersama telah tumbang, namun godaan kekuasaan mulai merayap naik. Guy menyaksikan pemandangan yang menyakitkan matanya. Teman-teman seperjuangan yang dulu berjaket kusam dan berteriak lantang di atas truk demonstran, kini mulai nyaman duduk di kursi empuk parlemen. Mereka yang dulu anti kemapanan, kini menjadi bagian dari kemapanan itu sendiri. Mereka mulai lupa pada janji jalanan, lupa pada debu yang pernah mereka hirup bersama rakyat. Sindiran lipstik dan bedak. Kekecewaan Guy memuncak. Ia tidak bisa diam melihat teman-temannya berubah menjadi bebek yang hanya bisa membeo pada penguasa baru. Sebagai bentuk protes paling satir dalam sejarah pergerakan mahasiswa, Guy mengirimkan sebuah paket kecil kepada teman-temannya yang kini duduk di DPR GR. Isinya bukan bom, bukan pula surat ancaman. Isinya adalah bedak, lipstik, dan cermin. Bersama paket itu, terselip pesan yang menyengat. Berdandanlah kalian, agar tampak cantik di mata penguasa.
Gie ingin menampar kesadaran mereka bahwa kini mereka tak ubahnya perempuan pesolek yang hanya berfungsi sebagai pemanis ruangan, pajangan demokrasi yang tak punya nyali untuk bersuara. Tak ada kompromi, bahkan untuk sahabat. Prinsip Gie sekeras batu karang. Kritiknya tidak mengenal nepotisme. Ia tidak hanya galak pada lawan, tapi juga tegas pada kawan. Ketegasan ini ia tunjukkan bahkan pada lingkaran terdekatnya. Keluarga Sumitro Jojo Hadikusumo, begawan ekonomi yang sangat ia hormati. Gie sering bertandang ke rumah Pak Sumitro, berdiskusi dan dianggap bagian dari keluarga. Namun, kedekatan itu tidak membuat mata Gie buta. Pertemuan dengan Prabowo remaja. Suatu hari, di rumah keluarga intelektual itu, Gie berinteraksi dengan anak Pak Sumitro, seorang remaja cerdas namun flamboyan bernama Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo muda yang kelak menjadi tokoh besar bangsa ini sedang gemar tampil necis mengikuti tren gaya hidup barat yang sedang hits. Melihat itu, Gie terusik. Dengan gaya bicaranya yang blak-blakan, Gie menegur Prabowo. Ia menyentil bahwa seorang anak intelektual sekelas Sumitro tidak pantas terjebak dalam gaya hidup yang menurut Gie norak dan feodal. Gie berpesan bahwa kecerdasan dan kepedulian sosial jauh lebih berharga daripada setelan baju mahal atau gaya hidup perlente. Bagi Gie, jika kamu ingin memimpin, mulailah dengan kesederhanaan, bukan dengan pamer kemewahan. Sebuah nasihat keras dari seorang kakak ideologis yang mungkin membekas dalam ingatan sang jenderal muda. Benturan dua dunia. Momen pertemuan itu adalah sebuah benturan visual yang tajam. Di satu sisi, ada Prabowo muda, putra begawan ekonomi yang baru kembali dari luar negeri. Ia berdiri tegap, perlente, mengenakan pakaian modis ala barat yang sedang tren. Sepatu kulitnya disemir begitu licin hingga bisa memantulkan cahaya. Ia memancarkan aura aristokrat, aura anak menteng yang terpelajar. Di sisi lain, ada Soehok Gir, pemuda kucal dengan pakaian yang mungkin belum disetrika, rambut yang acak-acakan ditiup angin, dan tubuh yang lebih akrab dengan debu jalanan daripada pendingin ruangan. Sentilan untuk sang putra mahkota. Mata Gie menyipit melihat penampilan sahabat mudanya itu. Bagi Gie, gaya itu bukan sekadar selera, melainkan simbol ketidakpekaan. Tanpa basa-basi, Gie melempar kritik yang menohok ulu hati. Kamu ini anak orang pintar, anak tokoh bangsa, tapi kenapa gayamu seperti borjuis? Suara Gie mungkin datar, tapi kalimatnya tajam. Sepatu mengkilap, baju rapi, rakyat sedang susah bowo. Di luar pagar rumahmu, orang berebut nasi aking, tapi kau tampil seolah Jakarta adalah Paris. Filosofi di balik sepatu. Gie tidak peduli siapa lawan bicaranya, mau anak menteri, mau anak jenderal. Di mata Gie, kebenaran tidak memiliki hierarki. Bagi seorang Soehok Gie, ada kemuliaan yang berbeda antara sepatu pantofel dan sepatu gunung. Sepatu pantofel yang mengkilap adalah simbol jarak, jarak antara si kaya dan si miskin, jarak antara penguasa dan rakyat. Sepatu itu takut kotor, takut becek. Sebaliknya, bagi Gie, sepatu gunung yang penuh lumpur jauh lebih mulia. Lumpur itu adalah tanda persentuhan dengan bumi, tanda bahwa kakimu pernah menapak di tanah yang sama dengan rakyat jelata. Revolusi dari tubuh sendiri. Kritik Gie pada Prabowo muda hari itu adalah cermin dari integritasnya yang tanpa kompromi. Ia mengajarkan bahwa keberpihakan bukan cuma soal orasi di mimbar, tapi dimulai dari apa yang melekat di tubuh kita. Gie ingin menyadarkan Prabowo bahwa kau tidak bisa bicara soal penderitaan rakyat jika kau sendiri sibuk mematut diri di depan cermin. Revolusi mental tidak dimulai dari istana, tapi dimulai dari menanggalkan atribut kemewahan dan berani tampil sederhana di tengah bangsa yang sedang merana. Muak pada kota, pulang ke rimba. Jakarta bagi Gie makin terasa sesak, bukan karena polusi udara, tapi karena polusi kemunafikan. Gedung-gedung parlemen terasa pengap oleh intrik dan teman-teman yang berubah mental menjadi banci salon, pesolek yang takut kuku mereka kotor. Gie memilih pulang, bukan ke rumah tembok, tapi ke rimba raya. Ia mendirikan Mapala UI, mahasiswa pecinta alam. Namun ingat,
Bagi Gie, organisasi ini bukan klub rekreasi untuk piknik cantik, ini adalah kawah candra di muka. Gie menegaskan, kami jelaskan apa sebenarnya arti turun ke alam. Kami ingin mencintai tanah air kami dengan mengenal rakyatnya dari dekat dan mencintai alamnya dengan menyentuhnya langsung. Penakluk puncak-puncak sunyi. Kecintaan Gie tak berhenti di wacana. Fisiknya yang tampak kurus itu ternyata menyimpan stamina baja. Kakinya yang biasa melangkah di lorong perpustakaan, kini mantap mendaki punggung-punggung naga Pulau Jawa. Gie memimpin berbagai ekspedisi berat. Ia menembus kabut Gunung Slamet, menatak pasir Gunung Ciremai, hingga menantang keagungan Gunung Semeru, atap tertinggi Jawa, yang kelak menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Setiap pendakian adalah ziarah. Bagi Gie, naik gunung bukan soal menaklukkan alam, karena alam tak bisa ditaklukkan. Naik gunung adalah menaklukkan ego sendiri, menaklukkan rasa manja, rasa takut, dan rasa ingin menyerah. Patriotisme tanpa kata-kata. Di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut, Gie menemukan patriotisme yang paling jujur. Di sana tidak ada podium pidato, tidak ada janji manis politisi, yang ada hanya tebing terjal yang menuntut kewaspadaan dan angin dingin yang menusuk tulang. Gie belajar bahwa alam tidak pernah berbohong. Jika kau lengah, kau celaka. Jika kau persiapkan diri, kau selamat. Hukum rimba jauh lebih adil daripada hukum di gedung pengadilan Jakarta yang bisa dibeli. Kekasih abadi di Mandalawangi. Namun, di antara semua puncak yang ia jamah, hatinya tertambat di lembah Mandalawangi, Gunung Pangrango. Tempat itu adalah sanctuary-nya. Di hamparan padang Edelweiss yang luas dan sunyi itu, Gie merasa benar-benar hidup. Di sanalah ia sering duduk diam berjam-jam, membiarkan kabut memeluk tubuhnya, menjauh dari bisingnya teriakan merdeka yang kosong di ibu kota. Dalam kesunyian itu, ia menulis baris-baris puisi cintanya yang abadi. Aku cinta padamu, Pangrango, yang dingin dan sepi. Sungaimu adalah nyanyian keabadianku. Di gunung, Gie menemukan sahabat setia yang tak akan pernah menikamnya dari belakang, alam semesta. Desember 1969, ekspedisi terakhir. Gie ingin merayakan ulang tahunnya ke-27 di atap Pulau Jawa, Semeru. Namun, Semeru memberikan pelukan yang mematikan. Di puncak Mahameru, gas beracun dari kawah Jonggring Saloko menyergapnya dalam diam. Gie menghirupnya, perlahan tubuhnya lemas. Tidak ada teriakan heroik, tidak ada pidato perpisahan. Sang demonstran yang suaranya menggelegar di jalanan Jakarta, kini terdiam selamanya dalam kesunyian abadi. Dia meninggal di pangkuan alam yang dicintainya. Jasad Gie turun dari gunung, tapi jiwanya tertinggal di sana. Gie mati muda, dan karena itu dia abadi. Dia tak sempat menua dan melihat idealismenya luntur. Hari ini, kita rindu pada sosok Gie, sosok yang berani menegur temannya sendiri demi kebenaran. Selamat jalan Gie. Sekali berarti, sudah itu mati.